Begitu Matt mendengar perintah Qin Yichen, dia dengan cepat mengatur tenaga untuk mempersiapkan serangan ini. Ketika Qin Yichen sedang mempersiapkan serangan diam-diam, ada juga gangguan di Mahkamah Agung. Kemarin, untuk menekan perang di wilayah bintang pembantaian api, Mahkamah Agung Ilahi bertempur terus-menerus sepanjang malam, dan Mahkamah Agung secara pribadi memerintahkan 3 pasukan. Saya ingin mengandalkan pertempuran ini untuk meletakkan dasar bagi kemenangan. Meskipun hasil akhirnya sangat bagus, hal-hal di wilayah bintang pembantaian api memang ditekan, tetapi kerugian Mahkamah Agung tidak rendah, dan itu membutuhkan waktu istirahat. Tepat ketika Penatua Bai dari Mahkamah Agung berpikir bahwa dia dapat beristirahat seperti ini, berita yang telah ditekan akhirnya disajikan. Mahkamah Agung, yang masih penuh kegembiraan setelah menang, jatuh ke dalam titik beku keheningan dalam sekejap. Apakah kuil penguasa cahaya dan kota pemurnian Beiyun bertekad untuk mengenakan celana? Jika demikian, kami tidak keberatan membunuhnya dan kota pemurnian Beiyun bersama-sama. Tidak, kita tidak bisa lagi memberikan sikap memaafkan seperti itu pada kuil penguasa cahaya. Kita harus mencoba membunuhnya. Kemarahan mereka berangsur-angsur menghilang seiring dengan diskusi Bai Lao. Pada akhirnya, ide untuk menyerang Qin Yichen semakin kecil. Tidak ada yang lain. Ada terlalu banyak hal di tangan mereka setelah kekacauan di kota pemurnian Huotu Xingyu dan Beiyun. Kekuatan gelisah dari semua pihak perlu ditekan oleh tenaga kerja. Meskipun kuil penguasa cahaya mengatakan bahwa mereka telah berperang melawan Mahkamah Agung, itu juga karena keamanan kuil penguasa cahaya itu sendiri sehingga tim yang terdiri dari 40.000 orang ini menjadi kurang penting. Setidaknya di kota terapung di dekat kota yang hancur, tampaknya sangat aman. Sangat mungkin bahwa penguasa kota terapung ini tidak tahu bahwa Qin Yichen berpartisipasi dalam perang. Mereka masih menunggu kuil penguasa cahaya untuk memprovokasi perang. Lagi pula, di mata mereka, kuil Lord of Light adalah tulang punggung mereka saat ini. Tidak berperang dengan kuil penguasa cahaya sebagian besar dapat membantu mereka mendapatkan tempat yang cukup damai. Kota terapung yang gelisah, bagi Mahkamah Agung, adalah ancaman di akarnya. Jika tidak, kirim seseorang untuk menghubungi Lord of Light secara diam-diam. Kita perlu mengkonfirmasi sikap Lord of Light terlebih dahulu. Kerugian kita di wilayah bintang Huotu terlalu besar. Meskipun situasi keseluruhan telah diputuskan, kita masih perlu berinvestasi. Banyak tenaga kerja di masa depan. Penting untuk memulihkan kekuatan. Apapun yang terjadi, itu juga dapat dihitung dalam satuan ribuan tahun. Bai Lao tampak sangat diam saat ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak hal di tangan mereka. Atau dengan kata lain, tidak banyak hal yang dapat mereka lakukan. Setelah 1 jam pilihan yang sulit, Bai Lao akhirnya mengambil keputusan dan mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Qin Yichen. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Gotham Jin, dan segera mengirim seseorang untuk menghubunginya. Ingin membuat Gotham Jin menyamar sebagai kekuatan lain. Menekan kuil penguasa cahaya. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung Tuhan, dan membiarkan kuil penguasa cahaya berhenti. Tentu saja, itu berakhir di tangan Byron. Byron adalah utusan ilahi yang berkomunikasi dengan kuil penguasa cahaya. Ketika insiden ini menimpanya, Byron tidak terkejut dan langsung berangkat ke Lin Floating City. Di luar Lin Floating City, di dalam Gunung Gantung, lebih dari 100 utusan dewa bersandar dengan santai di dalam Gunung Gantung, mengamati setiap gerakan di Lin Floating City. Kapten Biedegger menamparkan kepala bawahannya dengan tamparan. Biarkan kamu mengawasi setiap gerakan di Lin Floating City. Kamu sangat malas. Bagaimana jika mereka membunuh mereka? Dewa membuat ekspresi ketidakberdayaan. Kapten, saya benar-benar tidak bermaksud mengatakan, di mana Lin Floating City memiliki cara untuk menutupinya. Bukankah ini sekilas masa lalu? Semuanya dapat dilihat dengan jelas. Jika seseorang benar-benar berangkat, mereka dapat menemukannya. Dalam sekejap. Selain itu, kami tidak membutuhkan tenaga untuk mengirimkan informasi di sini. Kami dapat langsung mengirimkan ke penjaga berikutnya, dan mereka akan mengirim orang untuk bertindak. Saya sudah duduk di sini sepanjang hari, di mana saya punya waktu untuk memikirkan hal lain. Bersyukurlah. Meskipun tekanannya ketat, pada dasarnya ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Bideglun sangat marah sehingga dia merasa kesal, dan segera memerintahkan seseorang untuk mengambil alih, dan kemudian menarik pria itu kembali ke Gunung Gantung, dan berkata kepada para dewa dengan wajah serius. Dengarkan aku sekarang. Metode Lord of Light jelas tidak sesederhana kelihatannya. Fakta bahwa orang percaya di pelipisnya dapat bersaing dengan dewa kita sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Jika kamu menganggapnya enteng, kamu akan menderita kerugian besar. Jangan lupa, kita hanya memiliki lebih dari 100 orang sekarang. Setelah ditemukan, penyelamatan Mahkamah Agung pasti tidak akan datang secepat pengepungan dan penindasan kota terapung Lin. Namun, kata-kata keras hati Bideglun belum selesai, dan utusan di bawah tidak mampu menanggungnya. Bagaimana mungkin? Dia pasti mencari keuntungan untuk kuil Lord Cahaya. Hal-hal ini telah dibuktikan oleh banyak preseden. Di depan Mahkamah Agung,
Semua pertempuran mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka hanyalah untuk mencari keuntungan dan kepentingan untuk diri mereka sendiri. Itu benar, Kapten. Jangan khawatir. Bahkan jika kita tertangkap, itu bukan masalah besar. Anda tahu, jika ratusan orang kita mati, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pijakan di alam abadi? Lupakan. Jangan bicarakan itu. Kapten seluruh alam abadi memahaminya, dan kami tidak memahaminya. Mendengar ejekan semua orang, Bidegelun juga penuh dengan ketidakberdayaan. Apakah itu benar-benar sederhana? Tidak peduli dari sudut pandang mana, kuil Tuhan saja bukanlah hal yang baik. Terutama pertempuran kemarin, yang diprovokasi oleh kuil penguasa cahaya. Mereka juga membunuh hampir 10 utusan ilahi. Membunuh mereka di depan semua utusan ilahi. Jika itu benar-benar hanya untuk menunjukkan pergelangan tangan mereka, kematian 10 orang ini tidak akan terjadi. Tujuan menunjukkan kekuatan, mengandalkan dasi dengan Mahkamah Agung sudah cukup. Dan kemarin, penguasa cahaya berdiri di tembok kota terapung Lin untuk waktu yang lama. Tindakan abnormal ini jelas bukan untuk keuntungan sementara. Tidak untuk bernegosiasi dengan Mahkamah Agung Tuhan. Bideger sedang terburu-buru sekarang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lupakan saja, aku akan menjaganya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Saat roda Biedek hendak berputar, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Suara yang membantahnya sebelumnya berhenti tiba-tiba, dan sekarang tidak ada gerakan sama sekali. Melihat ekspresi semua orang, sepertinya agak halus. Biederger memandang mereka dengan curiga. Ada apa? Apa yang kalian semua lakukan? Saat tekanan di lehernya meningkat, Bideger menyadari bahwa masalahnya ada pada dirinya sendiri. Tapi sudah terlambat baginya untuk menolak sekarang. Semua kekuatan kepercayaan telah diambil, dan semua ini hampir seketika. Telapak tangan yang gelap dan kering menekan dari tepi pandangan hingga menutupi semua pandangannya. Tolong.